Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yanro Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas tentang pengertian Islam dan tingkatannya. Islam secara etimologi atau bahasa berarti tunduk, patuh atau berserah diri. Adapun menurut syariat atau terminologi, apabila dimutlakkan berada pada dua pengertian. Yang pertama, apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik usul atau pokok maupun furu', cabang. Juga seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ingatlah ketika Rabb-nya berfirman kepadanya, berserah dirilah dia, menjawab, aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam. Al-Baqarah ayat 131. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab suci setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Surat Al-Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ali Imran ayat 85. Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, definisi Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Kedua, apabila kata Islam disebutkan bersama dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriah yang dengannya terjaga diri dan hartanya, baik dia meyakini Islam atau tidak. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amal hati. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk atau Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 14. Tingkatan Islam. Tidak diragukan lagi bahwa prinsip agama Islam yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim ada 3, yaitu yang pertama mengenal Allah Azza wa Jalla, yang kedua mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya, dan yang ketiga mengenal Nabi Muhammad SAW. Mengenal agama Islam adalah landasan yang kedua dari prinsip agama ini, dan padanya terdapat 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Setiap tingkatan mempunyai rukun sebagai berikut. Tingkat pertama ialah Islam. Islam memiliki 5 rukun, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. 5 menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu menuju ke sana. Kelima rukun Islam ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu menuju ke sana. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun atas 5 hal: bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah.
Tingkatan kedua adalah iman. Definisi iman menurut ahlu sunnah mencakup perkataan dan perbuatan, yaitu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Iman memiliki beberapa tingkatan, sebagaimana terdapat dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa danaha imatatul adza 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Iman memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau rintangan dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang iman. Rukun iman ada 6, yaitu 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada malaikat-malaikatnya, 3. Iman kepada kitab-kitabnya, 4. Iman kepada rasul-rasulnya, 5. Iman kepada hari akhir, 6. Iman kepada takdir yang baik dan buruk. Keenam rukun iman ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam tentang iman, yaitu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Tingkatan ketiga adalah ihsan. Ihsan memiliki satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam kisah jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihissalam ketika ia bertanya tentang ihsan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka bila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Tidak ragu lagi bahwa makna ihsan secara bahasa adalah memperbaiki amal dan menekuninya serta mengikhlaskannya. Sedangkan menurut syariat, pengertian ihsan sebagaimana penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Maksudnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ihsan dengan memperbaiki lahir dan batin serta menghadirkan kedekatan Allah Azza wa Jalla, yaitu bahwasanya seakan-akan Allah berada di hadapannya dan ia melihatnya, dan hal itu akan mengandung konsekuensi rasa takut, cemas, juga pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, serta mengikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbaikinya dan mencurahkan segenap kemampuan untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.